Oke, Pak Kowo ngobrol pertanian. Pertanian di kandang haur, khususnya Wirakanan, Pak Kowo. Ya. Itu ada kendala apa di musim tanam 2 ini ya? Ya. Kendalanya ada nggak itu? Ya. Khusus untuk Wirakanan, kebetulan pada tahun ini ada terkendala. Pertama hama lodo, yang kedua hama tikus. Dan kedua hama tersebut kita sudah berupaya untuk penanganannya. Pertama, untuk hama lodo kita sudah mendatangkan POPT, penelitian dan juga sosialisasi terhadap masyarakat, termasuk juga pembagian obat-obatan untuk semprotan massal. Yang kedua, untuk hama tikus itu kita sudah melakukan dari upaya pencegahan berupa pengumpanan tikus sebelum tanam, terus gropyokan tikus setelah tanam, setelah mupuk. Tetapi ya memang wabahnya atau mungkin hamanya lagi ganas banget untuk musim tahun ini, sehingga untuk Wirakanan itu prediksi kita juga belum mengambil informasi dari berbagai kelompok tani, poktan-poktan yang ada di Wirakanan, karena masih belum panen itu. Tapi 1-2 yang sudah panen itu tingkat pendapatannya juga menurun, padahal itu yang termasuk bagus lah, tidak ada kendala. Itu dapatnya itu sekitar 4 ton tapi kotor, atau sekitar bersihnya di kisaran 3,3 atau 3,4 per bau, atau juga mungkin per hektarnya sekitar 5 tonan dari 9 ton pada waktu musim rendengan. Nah, ini kendala yang kedua, masalah tikus, belum panen, tetapi mungkin pendapatannya juga akan semakin berkurang. Tapi kalau biaya produksi, biaya ini mah insya Allah lah masih panen, masih bisa menutupi kebutuhan dari operasional tanam padi. Tapi untuk sampai berlebihan, untung juga enggak kayaknya untuk yang ada terkendala hama. Termasuk yang ketiga ini, yang tanamnya khusus yang belakangan itu ada juga hama sundepnya. Jadi keluarnya ya sekitar 10-25% itu ya ada yang putih, terkendala putih. Tapi untuk hama tikusnya aman. Tapi hamanya hama sundep sekitar 10-25% itu keluar sundep. Nah, jadi di Wirakanan itu alhamdulillah 50% dari areal 500 hektar atau mungkin kurang lebihnya 250 hektar itu panen secara normal. Ya kisaran antara 3-4 ton. Tapi yang 50%-nya lagi kemungkinan ini pendapatannya ya berkurang dari standar. Ya kita belum tahu ya, belum panen. Tapi ya kemungkinan ya paling per baunya pendapatannya per 500 bata atau 7.100 itu paling prediksi paling antara 1,5 ton sampai 2 ton. Nah, tadi kan Pak Kowo kendalanya 3 hama itu. Iya. Yang pertama lodo itu caranya dengan diobat. Iya. Nah, kemudian yang kedua itu tikus dengan cara gropyok. Iya, Nah, yang ini selundep itu
mengantisipasinya bagaimana itu? Ya, Obat atau dengan cara apa? ya harus dengan obat. Obat juga. Harus obat, terus obatnya juga harus sistemik, juga dosisnya harus tepat, waktu aplikasinya juga harus tepat, sehingga tepat sasaran, tepat dosis, dan juga tepat manfaat. Oke. Harusnya seperti itu. Cuma karena hama sundep itu tidak kelihatan, kadang-kadang petani itu tatkala lihat tanamannya tumbuhnya subur bagus ya dianggapnya tidak ada penyakit, padahal hama sundep itu kan awalnya dari kupu. Nah, tatkala ada kupu pasti ada telur. Iya. Nah, tatkala ada telur, nah pasti tidak 100% pun pasti ada yang menetas jadi ulat kecil. Nah, itulah kendalanya atau yang disebut hama sundep itu ya seperti itu. Dari mengantisipasi hama tersebut, metode apa yang dilakukan ataupun upaya apa yang dilakukan sama Pak Kowo ini kepada mereka nih kayak kelompok tani, gapoktan agar diantisipasi tidak terjadi kerugian yang besar? Betul. Memang tatkala musim rendeng karena konsentrasi kita terhadap penyakit, maka kami pemerintah desa sebagai sebagai penggerak, baik untuk penyuluhan tingkat desa, tingkat blok maupun tingkat kelompok tani. Kami aktif, tapi tatkala di musim gaduh konsentrasi kita tentang keberadaan air diharapkan poktan harus lebih proaktif lagi melaksanakan sosialisasi dan juga melaksanakan penyuluhan masing-masing kelompok tani. Tetapi himbauan kami dari pemerintah desa seperti itu belum dilaksanakan secara benar oleh poktan-poktan yang ada di Wirakanan tersebut. Sehingga untuk tahun ini ya karena memang hamanya itu ya termasuk juga dari awal terlalu besar sehingga kendala di lapangan semakin kelihatan. Tapi saya berharap di tahun-tahun mendatang poktan-poktan yang ada di wilayah desa Wirakanan ini semakin aktif menyampaikan berbagai sosialisasi tentang pertanian dan juga obat-obatan kepada para petani, sehingga petani dapat diharapkan bisa panen sesuai yang diharapkan. Sejauh ini sudah ada upaya ya Pak Kowo ya? Sudah banyak upaya yang kami ini kan ke masyarakat, ke warga masyarakat. Cuma ya seperti tadi, karena konsentrasi kita untuk musim gaduh itu tidak kepada penyakit, tapi kepada air, kebutuhan air. Karena perlu kita ketahui bersama, kita areal Wirakanan itu masuk dua balai, yaitu pertama balai dari BBWS Citarum, yang kedua balai Cimanuk dan Cisanggarung. Yang pertama itu balai Citarum itu sumber airnya adalah dari POJ Jatiluhur, dan kalau yang di BBWS Cimanuk Cisanggarung bersumber airnya dari Rentang. Tetapi dua sumber mata air tersebut kami pemerintah desa Wirakanan atau wilayah areal Wirakanan itu termasuk areal yang paling hilir, sehingga tatkala musim gaduh
itu sangat sangat ini besar, mengharapkan besar sekali akan turunnya hujan. Karena apalagi sekarang ini banyak kendala. Kalau dari Citarum itu ada proyek Sipon. Ada proyek Sipon di BTT 11A di wilayah Cikampek. Tatkala di jalur rentang itu juga ada kendala modernisasi saluran air, sehingga ya jatah air itu jadi terkendala karena pengerjaan proyek-proyek tersebut. Oh, berarti adanya proyek ya? Ya, jadi tetapi kita pemerintah Desa Wirakanan melalui musyawarah desa undangan ke Pangkos. Melalui musyawarah desa kita memutuskan Wirakanan itu untuk tanam lebih cepat. Oh, untuk mengantisipasi. Solusinya itu ya? Solusinya alhamdulillah masalah air itu tidak menjadi masalah. Yang kedua, masalah juga sundep karena yang tanamnya awal itu alhamdulillah selamat. Tapi ada kendala di masalah tikus dan juga masalah lodoh di awal musim. Nah, yang klasik nih ya Pak Ku, perihal keluhan air, kebutuhan untuk sawah. Apakah masih terjadi adanya yang konon katanya ada mafia air? Nah, yang selama Pak Kuwu menjabat ini ada terlihat tidak di lapangan itu? Ya, alhamdulillah setelah kami menjabat dari sekitar 11 bulan yang lalu tidak ada yang namanya mafia air, tetapi koordinasi antar institusi ya kita perlu koordinasi, cuma sekedar koordinasi baik masalah jadwal air dan juga jatah air. Tapi kalau mafia atau mungkin premanisme di masalah ketersediaan air itu alhamdulillah tidak ada. Tidak ada. Selama ini tidak ada. Bahkan kami juga bahkan menolak tatkala ada dari warga masyarakat yang pengadaan air itu dengan sistem proyek. Kami pemerintah Desa Wirakanan jelas-jelas sangat menolak sekali dengan sistem proyek. Walaupun bahasanya mitra cai atau apapun. Jadi kita kepada masyarakat, ke warga Wirakanan untuk operasional air itu ditanggung sepenuhnya oleh APBD desa. Jadi tidak memupuk sepeser pun kepada masyarakat. Mitra cai di Desa Wirakanan ada ya Pak Kuwu ya? Ada. Nah, di Wirakanan ini ada berapa poktan ini Pak Kuwu? Di Wirakanan itu ada 7 poktan. Oh ya, sedela jangan ngobrol. Di Wirakanan itu ada 7 poktan. 7 poktan. Ya, itu ada 3 poktan. Oh wis, obatnya oleh sing dokter ya. Ya wis. Ya. Sing kuat apa? Sing sehat-sehat. Nggih. Mangga. Di blok Pengodengan ada 3 poktan, yaitu ada poktan Mekarsari 1, Mekarsari 4 dan Mekarsari 7. Nah, di blok Tipar ada 2 poktan, yaitu Mekarsari 2 dan Mekarsari 6. Di blok 4 juga ada 2, yaitu Mekarsari 3 dan Mekarsari 5. Semuanya 7 ya? Ya, 7. Jumlah arealnya dari 7 poktan ini sekitar 508 hektar luas arealnya. Nah, terus ini Pak Kuwu, ini mah semoga saja tidak terjadi ketika petani tersebut gagal panen.
entah karena adanya hama ataupun kekurangan air. Ya, Jika terjadi nih di Desa Wirakanan ini gagal panen, ya. nah, apa upaya dari pihak pemerintah Desa Wirakanan terhadap mereka petani yang mengalami gagal panen? Ya, ya tentunya dari awal kan kita sudah mensosialisasikan masalah asuransi pertanian. Oh ada ya. Ya, asuransi pertanian ada, walaupun tidak semua masyarakat itu masuk asuransi pertanian. Nah, bagi mereka yang dinilai gagal panen Ya. karena ada sesuatu hal yang menyebabkan tidak panen, apakah itu masalah hama, penyakit. Nah, tentu kami akan mengadakan pendampingan kepada masyarakat untuk bisa mendapatkan klaim dari asuransi pertanian tersebut. Tetapi tatkala kami atau para petaninya tidak masuk dalam asuransi pertanian, tentu kami akan bekerja sama dengan poktan-poktan yang ada di Wirakanan untuk bisa mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten maupun Kementerian Pertanian Pusat. Nah itu Bagi asuransinya apa itu Pak Kuku? asuransinya milik pemerintah yaitu Jasindo. Oh Jasindo. Jasindo. Nah untuk bagi mereka nih para petani yang belum mendaftarkan diri ke asuransi itu melalui siapa Pak Kuku nanti? Bagi Daftarnya? ya daftarnya melalui poktan masing-masing. Oh poktan masing-masing. Ya, poktan masing-masing yang mengkoordinir, yang mendata juga ya nanti makanya untuk yang paling tahu akan hal ini siapa saja yang masuk asuransi pertanian itu adalah poktan, karena yang mendatanya bukan kami pemerintah desa tapi poktan di wilayah kami Wirakanan ini. Oke, dan untuk sebelum ada pertanyaan terakhir, ini Pak Kuku, selain di pertanian nih Pak Iya. Kuku nih upayanya, selama tadi 11 bulan ya Pak Kuku, Iya. 11 bulan menjabat sebagai Kuku nih, apa yang sudah ataupun telah dilakukan sama Pak Kuku, entah pembangunan, entah pemberdayaan? Ya. Ya kalau masalah pembangunan alhamdulillah dalam 11 bulan kami menjabat, dan insya Allah pengennya kita nanti di 17 Agustus itu 1 tahun kita menjabat sebagai Kuwu Desa Wirakanan. Insya Allah kami akan menyampaikan dalam rapat desa tentang apa-apa saja yang sudah dilakukan di pemerintah desa. Tetapi intinya alhamdulillah di 11 bulan ini saja yang sudah kami laksanakan sudah banyak pembangunan yang sudah dilaksanakan di masa kepemimpinan saya. Baik pembangunan itu yang bersumber dari APBDes maupun dari APBD kabupaten dan juga dari APBN pusat, dan juga ada dari Banprop provinsi. Alhamdulillah di pembangunan sudah banyak dilaksanakan oleh pemerintah desa Wirakanan. Oke. Nanti di momen 17 Agustus 17 itu ya, Agustus dipaparkan insya Allah ya. dipaparkan. Itu pas saat upacara sambutan atau ada momen khusus Nanti intinya mungkin ada momen khusus sekaligus nanti acara syukuran kecil-kecilan. Siap. Karena kemungkinan kita juga tatkala pagi hari harus melaksanakan apel sesuai ketentuan yang berlaku. Mungkin kami paginya ada kegiatan apel 17 Agustusan, apakah yang bertempat di pendopo ataupun bertempat di Kecamatan Kandang Hau. Tapi kita nanti lihat, karena
belum pernah sebelumnya. Kemarin saja pas hari pertama kerja saya 17 Agustus itu upacara benderanya itu mengikuti Zoom meeting yang dipusatkan di Pendopo Kabupaten Indramayu. Jadi kita upacaranya Zoom meeting pada tahun kemarin 2021 karena masih ada pandemi. Tetapi mudah-mudahan sekarang sudah ada kelonggaran beraktivitas di luar ruangan, sehingga diharapkan nanti ada upacara bendera. Apakah kuwu-kuwu ini dikumpulkan di Pendopo Kabupaten, apakah cukup dilaksanakan di kecamatan masing-masing. Tentu kita mengikuti arahan dari atasan kita, yaitu dari Ibu Bupati yang kemungkinan nanti akan disampaikan oleh Pak Camat Kandang Haur. Nah, untuk yang terakhir nih Pak Uwu, Ya, apa yang mau disampaikan, entah harapan ataupun yang lainnya? Silakan Pak Uwu. ya tentunya kami sebagai pribadi dan juga kuwu Desa Wirakanan, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, jelas kami ini juga manusia biasa. Tentunya masih ada kekurangan atau kekhilafan yang insya Allah bisa kita perbaiki di masa yang akan datang. Harapan kami tentunya untuk ke depan masyarakat Desa Wirakanan menghadapi tahun politik agar tetap kondusif, sehingga pembangunan yang diharapkan bisa terrealisasi dengan baik sumber dananya dari APBD Desa Wirakanan, yang bersumber dari APBD Kabupaten Indramayu maupun dari APBN pemerintah pusat. Kami siap bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu untuk mewujudkan Indramayu yang bermartabat, Wirakanan juara. Ada lagi Pak Uwu yang mau disampaikan? Cukup. Oke. Terima kasih Pak Uwu. Iya.